Ustadz Miyage. Begitulah pria ini dikenal oleh anak-anak didiknya. Kiprah beliau begitu besar untuk memajukan pendidikan berbasis Islam di tanah Papua. Ahmad Anderson Miyage lahir dan besar di sebuah distrik yang berjarak sekitar 20 km dari kota Wamena, Papua. Ia sudah memeluk Islam sejak usia 11 tahun. Mulai saat itu, Ahmad Miyage rajin mendalami ilmu agama. Hingga akhirnya, gelar Ustadz melekat pada dirinya. Saya tahun 90 Islam beragama di Wamena. Karena saya dimusuhi oleh saudara-saudara saya, maka saya dibawa lari ke Jawa. Kan kita orang Wamena orang gunung, tidak pernah naik kapal laut. Begitu naik kapal laut saya mabuk. Nah, kayak saya mabuk, saya ketemulah namanya Pak Haji Fahrul Ismail. Kemudian setelah itu di masjid saya dibawa, saya suruh sholat. Karena saya baru pertama kali masuk Islam, saya tidak tahu sholat itu berapa rakaat. Sampai-sampai saya sholat, kalau nggak salah itu rakaatnya lebih dari 12. Tahun 2006, Ustadz Miyage bergabung dengan Pondok Pesantren Nurul Yakin di Sorong, Papua Barat. Di tempat ini, ia bukan lagi seorang yang berjuang menimba ilmu. Keberadaannya di sini untuk memperbaiki akhlak generasi muda Islam Papua. Pesantren Nurul Yakin berdiri pada tahun 1992. Pesantren ini merupakan yang pertama di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selain ilmu keagamaan, para santri di pesantren ini disiapkan untuk menghadapi dunia luar. Karena itu, tidak heran jika para santri di sini melakukan kegiatan seperti beternak sapi, berkebun, dan mengelola koperasi. Perkembangan pesantren Nurul Yakin juga tidak lepas dari keterampilan para pengajarnya. Siapa yang tahu? Rata-rata para pengajar di pesantren ini didatangkan dari Pulau Jawa. Mereka adalah rekan-rekan Ustadz Miyage ketika dahulu ia mendalami ajaran Islam di tanah Jawa. Mendidik anak-anak asli Papua tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar ini. Kenapa kamu terlambat masuk? Mencat. Ali sudah beberapa kali. Iya, Pak. Tidak disiplin dalam pelajaran saya. Maka saya kasih hukuman Ali, ambil sabit dan kamu bersihkan got. Sebagai pengurus pondok pesantren, Ustadz Miyage memiliki tanggung jawab yang besar akan perkembangan anak-anak didiknya. Ia selalu berusaha agar anak didiknya mau menerapkan ilmu yang sudah mereka terima, terutama yang berkaitan dengan ajaran Islam. Baru kita paham, ya kan? Kalau kita sudah paham, kemudian kita amalkan. Kayaknya selama ini untuk masyarakat Papua ini kan kalau bahasa saya ekstrim namanya dieksploitasi untuk masyarakat asli Papua. Tetapi tidak pernah perhatikan dia punya pendidikan. Makanya mohon maaf saya sedikit demi sedikit saya mencoba seperti ini. Ini adalah salah satu strategi saya untuk masa depan. Ustadz Miyage menaruh harapan besar pada anak-anak didiknya. Selain akhlak yang mulia, ia ingin anak-anak Papua juga memiliki ilmu yang tinggi. Kira-kira Mas Latif dan minimal dia sudah bisa mengaji, kemudian dia sudah bisa menyesuaikan kehidupannya, menata diri yang bagus. Nanti saya insya Allah jelas nanti akan kelihatan. Itu baru kita akan kirim ke pesantren yang lebih mapan, yang lebih bagus. Mungkin tingkat perguruan tingginya akan saya kirim.
Malam ini, para santri berkumpul untuk mendengarkan tausiah rutin yang disampaikan Muhammad Sanmas. Beliau adalah kepala Yayasan Pesantren Nurul Yakin. Siraman rohani yang disampaikannya tidak jarang mengetuk pintu hati para santri. Kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan kuat menahan siksa dan azab-Mu yang begitu pedih ya Allah, yang ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka ya Allah, orang-orang yang tidak taat dan tidak patuh ya Allah. Padahal sampai hari ini ya Allah, kami adalah termasuk orang-orang yang tidak taat dan tidak patuh itu ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang durhaka ya Allah. Keyakinan dan ketakwaan keislamannya yang kuat. Ketertarikan Ustadz Miyage terhadap ajaran Islam telah membawanya hingga menjadi seperti sekarang ini. Tapi sekarang Bapak bisa jadi Ustadz karena apa? Keseriusan Bapak. Baginya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dirubah, termasuk masa depan anak-anak dan kemajuan Islam di tanah Papua.